menentukan apakah informasi tersebut telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, seperti audit laporan keuangan, review, dan konsultan manajemen. Standar audit adalah pedoman wajib yang harus dipatuhi akuntan publik dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan pemeriksaan laporan keuangan dilakukan secara objektif, akurat, dan dapat dipercaya. Profesi akuntan publik dan standar audit. Profesi akuntan publik adalah akuntan independen yang telah mendapatkan izin resmi dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa profesional di bidang akuntansi. Di Indonesia, standar yang mengatur profesi ini tertuang dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Pertama yaitu standar audit. Standar audit yaitu mengatur prinsip dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan opini atau pendapat yang independen. Kedua yaitu standar pengendalian mutu atau SPM, yaitu mengukur tanggung jawab kantor akuntan pajak dalam mengendalikan mutu setiap pekerjaan auditnya. Ketiga yaitu standar review atau SM. Standar review yaitu pedoman untuk melakukan review atas laporan keuangan yang prosedurnya lebih terbatas dibandingkan laporan audit. Keempat yaitu standar jasa asuransi, yaitu pedoman untuk perikatan asuransi lainnya di luar audit atau review informasi keuangan historis. Terakhir yaitu standar jasa terkait, yaitu pedoman untuk layanan yang berkaitan dengan prosedur yang disepakati informasi keuangan. Ketiga yaitu bukti audit. Bukti audit adalah segala informasi, data, atau dokumen yang telah dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor menjadi dasar valid dan objektif bagi auditor untuk memberikan opini mengenai kewajaran suatu laporan keuangan untuk perusahaan atau entitas. Bukti audit harus memenuhi dua syarat utama. Pertama yaitu kecukupan atau kuantitas. Kecukupan berarti berkaitan dengan jumlah atau volume data. Ketetapan atau kualitas itu berkaitan dengan tingkat relevansi dan keandalan bukti dalam menjawab tujuan audit. Terakhir yaitu proses audit laporan keuangan yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu penerimaan klien. Penerimaan klien merupakan langkah awal di mana auditor mengevaluasi apakah akan menerima atau menolak penugasan dari calon klien. Yang kedua yaitu perencanaan audit. Pada tahapan ini terdapat beberapa unsur. Yang pertama yaitu memahami bisnis dan industri klien, menilai pengendalian internal, menetapkan materialitas, dan menyusun program audit. Tahapan yang ketiga yaitu melaksanakan pengujian audit. Melaksanakan pengujian audit yaitu auditor mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan untuk membuktikan bahwa angka-angka di dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Ada beberapa metode seperti pengujian pengendalian, pengujian substantif, dan pemeriksaan bukti. Tahapan yang keempat atau yang terakhir yaitu pelaporan audit, yaitu tahap final dari seluruh rangkaian proses audit. Auditor akan mengevaluasi semua bukti yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya, lalu menyimpulkan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.